Hai, masih kangen dengan Abang review horor? Nih Abang masih ada cerita horor seram, Abang kasih judul cerita ini, Kisah Misteri Villa Keheningan, Teror di Pinggir Hutan. Di suatu tempat yang tersembunyi di dalam lebatnya hutan, berdirilah sebuah bangunan tua yang dikelilingi oleh aura misteri. Villa itu, dikenal sebagai Villa Keheningan, oleh penduduk desa sekitarnya, menjadi saksi bisu dari sejarah kelam yang tersembunyi dalam ruangannya yang sunyi. Kisah dimulai dari zaman dahulu, ketika villa itu masih menjadi tempat tinggal bagi keluarga bangsawan. Tuan tanah yang kaya raya tinggal bersama istri dan dua anaknya di dalam keindahan bangunan yang megah. Namun, kebahagiaan mereka segera berubah menjadi kegelapan yang menyeramkan. Pada suatu malam yang kelam, tanpa sebab yang jelas, terdengarlah jeritan mengerikan yang memecah kesunyian malam. Penduduk desa yang penasaran segera menuju villa tersebut, hanya untuk menemukan keluarga tuan tanah yang terbaring tak bernyawa di dalamnya. Mayat mereka ditemukan dengan luka-luka mengerikan, seolah dihantui oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Sejak saat itu, villa itu ditinggalkan begitu saja, menjadi tempat yang hanya dihuni oleh kenangan angker dari masa lalu. Penduduk desa yang bijak menghindari tempat itu, meyakini bahwa ada roh-roh jahat yang berkeliaran di dalamnya. Namun, ada seorang pemuda pemberani yang bernama Aldo. Dia adalah seorang petualang yang tak kenal takut, selalu mencari tantangan baru. Ketika mendengar cerita tentang Villa Keheningan, rasa ingin tahu Aldo segera memuncak, dan dia memutuskan untuk menjelajahi villa itu sendiri. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, Aldo memasuki villa itu dengan hati yang berdebar-debar. Langkah-langkahnya terdengar gemuruh di lorong-lorong yang sunyi, sementara bayangan-bayangan menakutkan bergoyang di dinding. Meskipun merasa ketakutan, Aldo terus maju dengan tekadnya yang bulat. Di dalam villa itu, udara terasa semakin mencekam. Suasana yang sunyi dan gelap membuat bulu kuduknya merinding. Tetapi Aldo terus menjelajah, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Saat dia mencapai lantai atas, Aldo merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari sudut-sudut gelap. Namun, dia terus maju, tidak menghiraukan perasaan takutnya. Dia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang tampaknya menjadi kamar tidur utama keluarga tuan tanah. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah laci tua yang terbuka. Tanpa ragu, Aldo melangkah mendekat dan membuka laci tersebut. Namun, apa yang dia temukan membuatnya hampir pingsan. Di dalam laci itu, tergeletak sebuah tengkorak manusia yang sudah tua dan rapuh. Aldo terpaku, tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Keringat dingin mengalir di keningnya saat dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan hati berdebar, Aldo berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Namun, Aldo tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada sesuatu di dalam villa itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Dengan perasaan takut yang melanda, Aldo berusaha keluar dari villa itu. Namun, semakin dia mendekati pintu keluar, semakin kuat terasa kehadiran yang menyeramkan. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai, siap untuk menyerangnya setiap saat. Dengan tekad yang kuat, Aldo akhirnya berhasil keluar dari villa tersebut. Dia berlari secepat mungkin menuju desa, dengan nafas tersengal-sengal dan hati yang masih berdegup kencang. Dia bersyukur bisa selamat dari teror yang menghantui villa itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Sejak malam itu, Aldo tidak pernah lagi mendekati Villa Keheningan. Dia belajar bahwa ada kekuatan di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia, kekuatan yang bisa mengubah hidup menjadi mimpi buruk. Dan sementara Villa Keheningan tetap berdiri di pinggir hutan, cerita misterius di dalamnya tetap menjadi rahasia yang tersembunyi, menanti petualang berani berikutnya yang berani mencoba mengungkap kebenaran di balik kegelapan yang mengintai. Dan siapa tahu, mungkin satu-satunya hal yang bisa membuat roh-roh di Villa Keheningan tertawa adalah jika ada petualang lain yang berani mencoba memasakkan mereka makanan dari hidangan berbahan dasar lalat terbang.
Dan jangan lupa, jika kamu menikmati kisah ini, jangan ragu untuk subscribe ke kanal YouTube kami dan berikan like jika kamu ingin mendengar lebih banyak cerita seram lainnya.